Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Luika, BP 171021-2005. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama kurang lebih 1 bulan di PT BC Internasional Palembang dengan judul Pengaruh Lama Perendaman Benih Solanum melongena atau terong terhadap pertumbuhan bibit di persemaian. Baik, dosen pembimbing saya yaitu Dr. Aprizal Zainar, SPMSI, dan pembimbing lapangan saya yaitu Januar Eka Saputra, SP. Pendahuluan. Terong merupakan salah satu komoditas sayur yang memiliki perspektif dan handal karena mempunyai nilai ekonomi yang stabil. Oleh karena itu banyak petani yang lebih memilih untuk membudidayakan terong. Memang harga terong tidak terlalu tinggi, tetapi jika dibudidayakan secara baik dan benar maka akan menghasilkan kualitas dan menghasilkan nilai ekonomi. Perbanyakkan tanaman secara generatif menggunakan biji dengan cara disemai terlebih dahulu. Umur semai terong memakan waktu 1,5 bulan baru dapat dipindahkan ke lapangan. Agar mempercepat proses perkecambahan, sebelum disemai, benih direndam terlebih dahulu agar terjadi imbibisi dan proses perkecambahan pun dapat segera dimulai. Tujuannya adalah pertama untuk mengetahui pengaruh lama perendaman terhadap pertumbuhan dan perkecambahan dari bibit terong. Kemudian untuk memahami cara penyemaian yang baik. Waktu dan tempat dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai 7 Februari 2020 di PT BC Internasional Palembang. Alat dan bahan alat yang digunakan yaitu gayung, tray, gembor, alat tulis, pinset, alat dokumentasi, handuk, dan sprayer. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah benih terong hibrida F1 Prince 07, plastik bening, air hangat, air biasa, pupuk NPK, media semai yang digunakan adalah kokopit, kemudian kertas peram. Cara kerjanya ada 6. Pertama, persiapan media semai. Persiapan media semai dilakukan dengan cara mengisi kokopit ke dalam plastik bening. Nah, habis itu disusun ke dalam tray sampai traynya penuh. Kemudian adalah perendaman media semai. Nah, media semai ini direndam menggunakan larutan NPK. Takarannya yaitu 1 sendok makan NPK dicampur ke dalam 1 gembor air. Kemudian yaitu perendaman benih. Nah, perendaman benih dilakukan dengan cara direndam menggunakan air hangat, kemudian direndam sesuai perlakuan. Perlakuan yang digunakan adalah 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 50 menit. Oke, selanjutnya adalah pemeraman. Nah, setelah benih direndam selama sesuai waktu perlakuan, kemudian benih disusun ke dalam kertas peram. Setelah itu dilipat dan dimasukkan ke dalam handuk lembab. Setelah itu dimasukkan ke dalam ruang peram. Nah, setelah peram dilakukan proses penyemaian. Nah, penyemaian dilakukan setelah 2 hari pemeraman. Kemudian benih diambil menggunakan pinset, kemudian ditanam 1 benih di 1 plastik yang sudah berisi kokopit. Setelah itu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan cara penyiraman. Parameter pengamatan pada tugas khusus ini adalah pertama, tinggi bibit terong, kedua, jumlah benih yang disemai, dan yang ketiga adalah jumlah benih yang tumbuh di media semai. Selanjutnya adalah hasil. Nah, berikut adalah hasil rata-rata tinggi tanaman terong. Bisa kita lihat pada tabel bahwa dari tabel terlihat tinggi tanaman yang paling optimum yaitu dengan perlakuan 30 menit. Juga faktor-faktor luar yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tinggi ini. Bisa jadi pada saat di persemaian itu ada beberapa yang kekurangan air atau tidak sama air yang didapat dengan tanaman yang lain. Kemudian ada juga faktor cahaya. Ini adalah pertambahan benih terong yang disemai.
Bisa kita lihat hanya 3 perlakuan perendaman yang dapat disemai langsung sebanyak 50 benih, yaitu perlakuan perendaman 10 menit, 30 menit, dan 50 menit. Sementara perlakuan 20 menit dan 40 menit dibutuhkan 2 kali ulang semai kembali. Setelah itu, tetapi dari semua perlakuan tidak ada benih yang diperam tidak tumbuh, maka daya kecambahnya bisa dibilang 100% karena tidak ada benih yang tidak berkecambah. Perbedaan lama berkecambah dari setiap perlakuan itu bisa dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu viabilitas dan vigor setiap benih itu berbeda-beda, sehingga berbeda pula kemampuan benih tersebut untuk berkecambah. Selanjutnya yaitu kekurangan air atau kelembaban pada media peram, yaitu kertas peram, atau juga kurang lembabnya handuk yang menutupi kertas peram sehingga terjadinya penguapan. Yang ketiga adalah tabel jumlah benih terong yang tumbuh di media semai. Bisa kita lihat bahwa pada perlakuan 10 menit, 30 menit, dan 50 menit yang disemai secara langsung tadi, tidak semua benih yang tumbuh di media semai. Pada 10 menit hanya 45 benih yang tumbuh, pada 30 menit hanya 45 benih yang tumbuh, dan pada 50 menit hanya 49 benih yang tumbuh. Hal ini dapat disebabkan karena energi yang dipakai atau yang dibutuhkan oleh benih ketika saat akan berkecambah itu berbeda dengan energi yang dipakai atau dibutuhkan benih pada saat benih tersebut sudah berkecambah. Juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan benih di media semai. Salah satu yaitu ada air, cahaya, kemudian suhu. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah keadaan terakhir bibit terong pada pengamatan terakhir. Bisa dilihat yang baik pertumbuhannya adalah perlakuan dengan perendaman 30 menit. Prosedur kerja di BC kebanyakan menggunakan sistem rendam peram semai. Rata-rata benih untuk hortikultura itu direndam peram semai. Nah, kebanyakan setelah benih direndam, kemudian benih diperam. Nah, benih ini diperam bertujuan agar mempercepat perkecambahan. Setelah dikecambahkan, kemudian disemai di dalam plastik yang berisi kokopit. Penyemaian sangat penting dilakukan karena supaya lebih menjamin keberhasilan penanaman di lapangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas khusus ini adalah waktu perendaman benih yang baik untuk terong adalah waktu perendaman selama 30 menit. Hal ini sesuai dengan prosedur kerja dari PT BC International Farm Limbang. Saran untuk tugas khusus selanjutnya diperbanyak parameter pengamatan karena agar hasil didapatkan lebih akurat. Baik, ini adalah beberapa dokumentasi pada saat tugas khusus. Yang pertama adalah penyiapan media semai atau kokopit. Yang kedua adalah perendaman dengan NPK. Selanjutnya ada perendaman perlakuan benih, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 50 menit. Selanjutnya adalah pemeraman. Nah, pemeraman dilakukan menggunakan handuk lembab. Setelah itu ada penyemaian. Selanjutnya adalah pemeliharaan dengan cara menyirami media semai yang telah ditanam. Selanjutnya adalah pengamatan menggunakan penggaris. Dan yang foto terakhir adalah arahan dari pembimbing lapangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.